Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 5. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini pada pelajaran matematika kita akan menghitung kecepatan. Tapi tidak hanya kecepatan saja ya, kita juga akan menghitung waktu dan jarak yang berkaitan dengan kecepatan. Disimak baik-baik ya videonya dari awal sampai akhir. Let's we start. Oke, nah ini Miss punya cerita. Ahmad berangkat ke sekolah naik sepeda, jarak rumah Ahmad ke sekolah 3 kilometer. Lama perjalanan 24 menit, berapa kilometer per jam kecepatan sepeda tersebut? Nah, kamu tentu pernah ya mengamati orang naik sepeda. Ternyata ada yang lambat dan ada yang cepat. Cepat lambatnya sepeda itu berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Ini adalah rumus kecepatan jarak dan waktu. Ya, di sini ada istilah rumus segitiga Jokowi, ya, di mana J-nya itu paling atas yaitu jarak. Biasanya satuannya itu kilometer, meter, sentimeter dan sebagainya. Kemudian di bawahnya di sebelah kiri ada kecepatan. Ya, di bawah J itu ada kecepatan dan waktu. Nah, kecepatan itu satuannya biasanya kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan sebagainya. Terus di sebelah kanan, ya yang sejajar dengan K, itu ada waktu. Nah, waktu itu satuannya adalah jam, menit, detik. Ini adalah rumusnya ya, biasanya supaya lebih mengingat, kita namakan rumus segitiga Jokowi, di mana J-nya di atas, K-nya di kiri bawah, sementara W-nya di kanan bawah. Nah, jika kita ingin mencari K, K itu adalah kecepatan. Jika kita ingin mencari K, berarti rumusnya adalah K sama dengan J bagi W. Oke? Nah, sementara ketika kita ingin mencari W atau waktu, berarti kita tutup nih waktu. Berarti dari segitiga tersebut bisa kita tahu W sama dengan J bagi K. Nah, kalau kita cari J, berarti J-nya kita tutup, kita bisa menuliskan J sama dengan K kali W. Nah, ini adalah rumusnya ya. Harus teman-teman pahami betul karena nanti setiap soal akan berkaitan dengan rumus ini. Ya, rumus segitiga JKW atau Jokowi. Oke, langsung saja contoh soal pertama adalah tentang mencari kecepatan. Soalnya yaitu sebuah bis berjalan dari kota Klaten ke kota Surakarta. Jarak kedua kota itu adalah 140 km. Jika waktu tempuh 2 jam, tentukan berapa kecepatan bus tersebut. Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, teman-teman harus tahu betul kira-kira yang ditanya itu apa. Apakah kecepatan, apakah jarak, apakah waktu, ya. Jadi teman-teman harus tahu betul yang ditanya apa. Karena nanti berkaitan dengan rumus yang tadi. Oke. Nah, dari soal ternyata yang diketahui adalah jaraknya, yaitu jaraknya 140 km dan waktunya 2 jam. Oke, berarti karena jaraknya dan waktunya sudah diketahui, otomatis yang ditanya adalah kecepatan. Nah, kita bisa jawab, oke. Kecepatan rumusnya adalah jarak bagi waktu. Nah, karena ini kecepatannya tidak diminta dalam satuan tertentu, berarti kita langsung saja masukkan angkanya, ya. Berarti karena jarak per waktu atau jarak dibagi waktu berarti 140 km per 2 jam atau 140 km dibagi 2 jam. Ya, 140 dibagi 2 adalah 70. Ya, di situ ada satuan km dan jam berarti 70 km per jam, seperti itu. Jadi kecepatan bis tersebut dari kota Klaten ke kota Surakarta adalah 70 km per jam. Mudah ya, teman-teman. Oke, selanjutnya masih tentang mencari kecepatan, tapi soal yang berbeda. Nomor 2, Kia menempuh jarak 1 km dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki. Jika Kia hanya memiliki waktu 20 menit untuk tiba di sekolah, maka berapa kecepatan Kia berjalan kaki dalam meter per menit?
Oke, dari soal ini diketahui bahwa jaraknya adalah 1 kilometer. Waktunya atau W-nya adalah 20 menit. Ya, berarti jarak dan waktunya sudah diketahui. Kemudian, ternyata yang ditanya adalah kecepatan. Nah, teman-teman lihat ya, kecepatannya itu dalam meter per menit. Sudah diminta di soal, kecepatannya dalam meter per menit. Berarti satuan jaraknya akan kita ubah ke meter dan waktunya akan kita ubah ke menit dulu baru bisa dimasukkan ke rumus ya. Karena di sini kecepatannya diminta dalam meter per menit, berarti kita harus ubah dulu jarak dan waktu yang tidak sesuai. Oke, ternyata di sini jaraknya masih kilometer. Ya, berarti akan kita ubah dari kilometer ke meter, yaitu 1000 meter. Kemudian waktu. Nah, kebetulan ini menit ke menit berarti tetap ya waktunya yaitu 20 menit. Nah, langsung kita masukkan ke rumusnya ya. Jika sudah sesuai satuan jarak dan waktunya dengan kecepatan yang diminta, berarti jaraknya yang kita gunakan adalah 1000 meter. Berarti 1000 meter per 20 menit. Nah, berarti 1000 dibagi 20 yaitu 50. Nah, satuannya tetap meter per menit. Nah, satuan ini sudah sesuai dengan satuan yang diminta di soal. Ya, jadi jawabannya adalah 50 meter per menit. Jadi, harus teliti ya teman-teman, jika kecepatannya diminta dalam satuan tertentu harus diperhatikan jarak dan waktunya. Kalau belum sesuai, diubah dulu. Jadi, kecepatan Kia berjalan kaki menuju sekolah adalah 50 meter per menit. Lanjut ke soal nomor 3, ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 70 km per jam. Waktu yang ditempuh untuk sampai di tujuan adalah 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh ayah dalam meter? Nah, perhatikan nomor 3 ini mencari jarak. Karena sudah diketahui kecepatannya yaitu 70 km per jam dan waktunya adalah 2 jam. Berarti yang ditanya adalah jarak. Ingat, jaraknya dalam meter karena di soal tertera berapa jarak yang ditempuh ayah dalam meter. Berarti jawab, kecepatan adalah 70 km per jam ya, yang di soal seperti ini, kemudian waktunya adalah 2 jam. Berarti kita langsung masukkan saja rumusnya. J sama dengan K kali W atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kecepatannya adalah 70 km per jam dikali 2 jam. Nah, ini jam sama jamnya bisa kita coret ya. Sisa 70 km dikali 2 yaitu 140 km. Nah, tapi ini belum selesai karena yang diminta adalah berapa jarak yang ditempuh ayah dalam meter. Dalam meter berarti kita ubah dari kilometer ke meter itu dikali 1000 ya menjadi 140.000 meter. Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah 140.000 meter. Seperti itu. Oke, langsung saja contoh soal nomor 4. Hasan berangkat dari Banda Aceh menuju Sigli selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata yaitu 7 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Hasan? Oke, berarti jaraknya dalam kilometer ya. Dari soal kita ketahui bahwa waktunya adalah 2 jam 30 menit. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 2,5 jam ya. Kemudian kecepatannya adalah 7 km per jam. Lalu yang ditanya adalah jarak. Jarak yang ditanya kebetulan dalam kilometer. Berarti langsung saja kita jawab. Rumus dari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Nah, langsung saja diturunkan. Kecepatannya adalah 7 km per jam dikali 2,5 jam. Ya, jam dengan jamnya ini bisa kita coret. Kemudian sisa 7 dikali 7 km dikali 2,5 yaitu 17,5 km. Berarti jarak yang ditempuh Hasan dari Banda Aceh menuju Sigli adalah 17,5 km. Nah, dari soal ini kalau ada keterangan waktu 2 jam 30 menit itu sama seperti 2,5 jam. Kita akan ubah ke dalam jam ya, karena di situ kita akan mengikuti kecepatannya. Karena kecepatannya itu dalam jam, 7 km per jam. Berarti waktunya harus kita ubah ke jam juga ya, 2 jam 30 menit menjadi 2,5 jam. Setelah satuannya sama, baru bisa dimasukkan ke dalam rumus ya.
Oke, langsung saja soal nomor 5. Mariska ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Mariska mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapa jam waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Nah, ini adalah mencari waktu ya. Oke, diketahui dari soal ada jarak yaitu 90 km, kemudian ada kecepatan yaitu 30 km per jam. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu, waktunya yang ditanya adalah dalam jam. Ya. Berarti kita bisa tulis di sini jaraknya adalah 90 km, kecepatannya adalah 30 km per jam. Kita tulis rumusnya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan atau W sama dengan J bagi K. Nah, langsung kita masukkan saja ya, tidak ada yang kita ubah karena kebetulan jaraknya di sini satuan jaraknya sudah sesuai sama-sama kilometer. Oke, jaraknya adalah 90 km per 30 km per jam. Ya, 90 km dibagi 30 km per jam. Nah, ini kilometernya bisa langsung saja kita coret. Berarti sisa 90 dibagi 30 yaitu 3 jam. Karena sudah tetap ya sama-sama jam berarti tetap 3 jam. Jadi, waktu tempuh Mariska dari kota A menuju kota B adalah 3 jam. Ya. Nah, tapi kalau di soal ditanya berapa menit, baru teman-teman ubah dari 3 jam ini diubah ke menit ya. Berarti 3 dikali 60. Karena yang di soal ditanyanya berapa jam, berarti langsung saja ya kebetulan sudah langsung menemukan hasilnya yaitu 3 jam. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman semua. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Miss jelaskan bisa dipahami ya. Jika masih ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan ke guru kelasnya masing-masing. Oke, tugas matematika hari ini silakan teman-teman cek sudah ada di Google Classroom ya. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.